Assalamualaikum, selamat pagi Pak Han. Ya, selamat pagi Bu Esti. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Bu Esti? Alhamdulillah saya juga baik Pak Han. Oh iya Pak Han, hari ini Bapak kan akan melakukan proses coaching ya. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin kita bicarakan terlebih dahulu. Boleh kan Pak Han? Boleh Bu, boleh. Ya. Baik, nanti pada saat melakukan coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan nanti saya juga akan mendengarkan jawaban atau respon dari coachee atas pertanyaan yang diajukan oleh Pak Han. Dan jangan lupa ya Pak Han, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Pak Han masih ingat ya pasti dengan prinsip coachingnya? Ya, masih Bu. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, betul sekali Pak Han. Dan juga saya akan mengamati apakah Pak Han itu melakukan proses coachingnya ini menggunakan kompetensi coaching ya Pak. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Boleh kan Pak? Oh iya, boleh Bu. Silakan. Ya. Untuk pertama, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Untuk kompetensi pertama yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini yaitu tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh. Yang kedua itu mendengar aktif. Dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Baik, jadi Pak Han itu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya, yaitu yang terdiri dari kehadiran penuh atau presence, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini, kira-kira mana yang lebih spesifik yang ingin Pak Han sendiri kembangkan? Menurut saya yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Ya, berarti ada satu ya Pak yang ingin Bapak kembangkan, yaitu lebih spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira apa ya indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang ingin Pak Han sendiri inginkan? Ya, indikator yang ingin saya dapatkan adalah coachee mampu menemukan solusi permasalahannya sendiri, Bu. Ya, baik. Indikator ketercapaian yang ingin Pak Han lakukan adalah coachee itu mampu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik Pak Han, terima kasih atas jawabannya. Silakan Pak Han untuk melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini selesai, kita nanti ngobrol lagi ya Pak. Semangat. Baik Bu, terima kasih. Mana kabarnya Bu Gita? Alhamdulillah kabar saya sehat Pak. Masih semangat ya nih? Alhamdulillah masih semangat, tapi akhir-akhir ini tuh saya kurang semangat Pak Han, dan saya ada masalah ini Pak. Ngomong-ngomong, Bu Gita apa ya yang mau Bu Gita obrolkan dengan saya? Ini kok kelihatannya masih kurang semangat gitu. Saya ingin dengan obrolan kita ini tuh saya bisa mengatur waktu agar semua kegiatan itu berjalan sesuai dengan jadwal Pak. Oh begitu ya Bu Gita. Jadi jadi saat ini Bu Gita merasa belum bisa membagi waktu dengan kegiatan di sekolah dan di rumah gitu ya Bu Gita. Iya betul sekali Pak Han. Saya kok merasa saya itu belum bisa membagi waktu yang tepat untuk kegiatan di rumah dan di sekolah Pak. Oke Bu Gita. Jadi apa ya yang ingin Bu Gita dapatkan dari obrolan kita siang ini? Saya sih berharap dengan mendapatkan solusi dari obrolan kita ini tuh supaya saya itu bisa membagi waktu dengan baik antara kegiatan di sekolah dan kegiatan di rumah Pak. Oh begitu Bu Gita. Menurut Bu Gita bagaimana waktu yang baik itu yang seperti apa? Kalau menurut saya membagi waktu yang baik itu saya bisa menjalankan kegiatan di sekolah dan di rumah itu tidak bertabrakan Pak. Jadi kegiatan atau tugas di sekolah itu saya laksanakan waktu saya di sekolah sehingga tidak mengganggu kegiatan saya di rumah Pak. Oh oke. Jadi membagi waktu yang baik itu adalah menjalankan kegiatan tanpa mengganggu kegiatan yang lain gitu ya Bu Gita? Iya Pak, menurut saya sih begitu Pak. Oke, menurut Bu Gita dalam kegiatan yang sudah berjalan berada di level berapa Bu? Kita bisa dalam membagi waktu tersebut?
Mungkin saya baru di level 6 ya Pak. Oke, menurut Bu Sagita tadi berada di level 6 untuk membagi waktu. Apakah ada kemungkinan bisa di level 10? Mungkin saya akan mencoba di level 8 dulu Pak. Itu proses dulu ya. Baik Bu Sagita. Jadi di level 8 dulu ya Bu Sagita. Iya, Pak. Menurut Bu Sagita apa sih yang bisa dilakukan untuk bisa membagi waktu supaya berada di level itu? Jadi seperti ini Pak, saya bisa membuat catatan terlebih dahulu kegiatan dan tugas yang ada di sekolah dan di rumah. Kemudian saya akan membuat jadwal kegiatan di mana di situ ada jam dan nama kegiatannya. Jadi dalam pelaksanaannya itu saya bisa menjalankan kegiatan itu sesuai dengan jadwal yang saya atur Pak. Wah, bagus sekali tuh Bu Sagita. Jadi membuat kayak rundown acara gitu ya. Lalu bagaimana cara menerapkannya Bu? Nah, jadi cara menerapkannya itu saya membuat catatan, terus saya membuat catatan terlebih dahulu dan kegiatan serta tugas yang ada di sekolah dan di rumah. Kemudian saya membuat jadwal. Terus di situ ada jam dan nama kegiatannya. Jadi dalam pelaksanaannya itu saya bisa menjalankan kegiatan sesuai dengan jadwal yang saya atur, Pak. Wah, menarik sekali tuh Bu Sagita. Menurut Bu Sagita, apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini? Ukuran keberhasilannya saya bisa menjalankan kegiatan di sekolah dan di rumah itu sesuai jadwal Pak. Jadi tidak ada kegiatan yang mengganggu kegiatan lainnya. Terus rencananya sudah baik itu Bu Sagita. Apakah menurut Bu Sagita akan ada kendala untuk menerapkan rencana nanti ini? Mungkin kendalanya jika ada undangan kegiatan yang sifatnya mendadak, pasti kan akan mengganggu jadwal yang sudah saya buat Pak. Oh, oke Bu Sagita. Lalu bagaimana ya Bu Sagita? Langkah Bu Sagita untuk mengatasi kendala tersebut? Sepertinya saya butuh dukungan dari rekan sejawat saya Pak. Terus adakah rekan sejawat yang bisa memberi dukungan kepada Bu Sagita? Saya bisa berkolaborasi dengan guru kelas TKA, Pak. Jadi kegiatan yang ada undangannya yang sifatnya mendadak itu saya bisa meminta bantuan beliau untuk menggantikan saya terlebih dahulu. Oh, begitu Bu Sagita. Jadi kapan nih Bu Sagita akan melaksanakan rencana Bu Sagita tersebut? Secepatnya besok, Pak. Besok insya Allah saya bisa untuk memulai membuat catatan dan juga jadwal kegiatan, Pak. Baiklah Bu Sagita. Nah, kita sudah ngobrol nih. Apa yang Bu Sagita dapatkan dari sesi obrolan ini kan? Dari obrolan kita ini, saya mendapat solusi dari permasalahan saya tadi dalam mengatur waktu, mencatat jadwal, terus menempel jadwal dan meminta tolong rekan guru untuk mengingatkan saya dalam kegiatan, Pak. Wah, bagus itu Bu Sagita. Sudah menemukan solusinya ya. Tetap semangat ya Bu Sagita untuk menjalankan semua aktivitasnya. Iya Pak Han, saya mulai semangat lagi nih. Terima kasih Pak Han sudah mengobrol dengan saya. Ya, sama-sama Bu Sagita. Kalau butuh support, jangan lupa hubungi saya juga ya. Setelah Bu Sagita sudah berhasil menjalankan kegiatan sesuai catatan dan jadwal, jangan lupa cerita. Mana ini coba. Baik Pak Han, bagaimana perasaan Pak Han setelah melakukan proses coaching tadi kepada Bu Sagita? Alhamdulillah Bu, saya merasa senang karena melalui proses coaching yang saya lakukan, saya melihat Bu Sagita telah mendapatkan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapinya. Iya, betul. Tadi saya juga mengamati ketika Bapak melakukan proses coaching tadi terhadap Bu Sagita, saya itu melihat Pak Han itu sudah berperan aktif untuk memancing bagaimana caranya agar Bu Sagita itu bisa menemukan ide-ide untuk memecahkan permasalahannya sendiri ya Pak. Baiklah Pak Han, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan pada Pak Han. Itu yang pertama, apakah Bapak sudah melakukan pada saat coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik Bu, jadi saya sudah lakukan pada saat proses coaching tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur cerita, di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya mengidentifikasi
permasalahan. Selanjutnya itu menanyakan rencana aksi pada koci saya dan menanyakan tanggung jawab koci saya terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari koci tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Ya, wah luar biasa sekali ya Pak Han. Bolehkah saya sampaikan hasil observasi saya tadi Pak? Oh, silakan Bu. Jadi memang dari hasil observasi yang saya lakukan tadi ya, pada saat Pak Han melakukan coaching, Pak Han itu sudah melaksanakannya sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, kemudian ada identifikasi permasalahan, kemudian ada rencana aksi si coach, serta tanggung jawab dari coach. Saya itu juga melihat Pak Han tadi juga sudah melaksanakan sesuai dengan kompetensi coaching, yang mana Bapak itu terlihat sudah fokus terhadap percakapan tadi, yang artinya Pak Han itu ada present atau kehadiran penuh, dan Pak Han itu juga mendengarkan aktif pada coach menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan pertanyaan-pertanyaan Pak Han tadi itu sudah merupakan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari pengamatan saya tadi, Pak Han itu luar biasa sekali ya yang sudah dilakukan dalam proses coaching. Kemudian kedepannya mudah-mudahan Pak Han itu semakin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching-coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya Pak Han, ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Han kembangkan? Ya, terima kasih Bu Esti. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching kedepannya, sepertinya saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Seperti permasalahan Ibu Sagita tadi kan, mungkin jika kompetensi saya lebih meningkatkan lagi dalam hal ini, saya bisa lebih menggali lagi tentang ide-ide tentang bagaimana guru bisa menunjukkan keteladanannya di sekolah. Baik, jadi ini dia dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot ya Pak. Luar biasa sekali ya Pak Han, tidak cepat berpuas diri dengan kemampuan yang ada sekarang. Baik, jadi apa kira-kira rencana Pak Han sendiri untuk mengembangkan pada area ini? Rencananya saya akan mencari buku-buku atau referensi yang berkaitan dengan teknik coaching, kemudian bisa dengan ikut seminar tentang coaching dan sharing dengan fasilitator dan mungkin sama Bapak atau Ibu PP atau rekan CGP mengenai teknik mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang efektif gitu Bu. Wah, luar biasa sekali ya rencananya. Kalau boleh tahu kapan ya Bapak untuk rencananya ini akan dilaksanakan? Besok saya akan memulai mencari buku-buku dan mencari seminar-seminar online tentang ini Bu. Dan untuk sharing diskusi tentang pengajuan pertanyaan berbobot dalam coaching mulai minggu depan saya bisa lakukan Bu. Gitu. Ya, luar biasa. Mudah-mudahan rencana yang sudah direncanakan Pak Han ini bisa berjalan lancar dan mendapatkan ilmu yang lebih banyak lagi mengenai hal ini ya Pak. Berikutnya, bolehkah Bapak sampaikan apa saja yang sudah Bapak dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Baik Bu, jadi yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini, saya merasa sedikit lebih meningkat lagi dalam kemampuan coaching orang lain. Saya merasa lebih percaya diri dan sudah berhasil dalam mengembangkan kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan tadi. Mengajukan pertanyaan yang berbobot, terus saya juga tahu apa rencana yang akan saya lakukan untuk memperdalam kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu Bu. Ya, alhamdulillah. Begini ya Pak Han, memang kemampuan coaching ini membutuhkan jam terbang yang tinggi ya. Saya yakin jika Pak Han itu konsisten membantu rekan Pak Han dengan sering melakukan coaching, insya Allah kemampuan Pak Han akan semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Nah, Pak Han, terima kasih sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat luar biasa dengan alur tirta, dan sepertinya saya harus mengakhiri kegiatan pasca observasi ini. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan di lain waktu. Baik Bu Esti, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Esti karena telah meluangkan waktu untuk mengobservasi saya hari ini. Ya, sama-sama Pak Han. Demikian ya. Wassalamualaikum Pak Han.